Sesungguhnya satu kali bacaan salawat Fatih ini ta'dilu sittami'ati alfi sholatin, menyamai 600.000 kali salawat lain yang dibaca kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini dalam kitab Kashful Hijab diterangkan, dzikru sholatil Fatih mi'ata marratin lailatal jum'ah ba'da naumin nas yukaffiru arba'ami'ati sanatin. Membaca sholawat Fatih 100 kali pada malam Jumat ba'da naumin nas, di saat orang-orang lain sudah tidur, yukaffiru arba'ami'ati sanatin, maka bisa menghapus dosa-dosa selama 400 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat sekalian, dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada video kali ini insya Allah saya akan membagikan sebuah faidah yang sangat agung, yaitu tentang fadilah dan khasiat serta keajaiban daripada sholawat Al-Fatih. Sholawat ini sangat masyhur sekali, sangat terkenal sekali, yang oleh sebagian ulama dikenal dengan nama Al-Yaqutatil Faridah atau mutiara yang tidak ada duanya. Dalam menyampaikan video kali ini, insya Allah saya akan mengutip keterangan dari beberapa kitab, diantaranya adalah Jawahirul Ma'ani wa Bulughul Amani fi Faidhi Sayyidi Abil Abbas Ahmad At-Tijani. Kemudian yang kedua dari kitab Afdalus Sholawat ala Sayyidi Sadat. Kitab ini disusun oleh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Dan yang ketiga dari kitab Kashful Hijab. Sengaja saya sampaikan sumber kitabnya agar para sahabat yang mau mengamalkan lebih yakin atas apa yang diamalkannya. Dan bagi sahabat yang ingin lebih memperdalam lagi dalam masalah ini, bisa langsung melihat ke sumber aslinya. Adapun mengenai bacaan daripada sholawat Al-Fatih ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ini adalah redaksi yang sangat masyhur dari semua redaksi jenis sholawat Fatih yang ada. Dan bagi sahabat yang belum paham, insya Allah nanti redaksinya akan saya tulis di deskripsi. Caranya ketika video ini diputar, maka judul yang ada di bawah video itu nanti diketuk, maka di situ nanti akan muncul deskripsi. Dalam kitab Afdalus Sholawat ala Sayyidi Sadat halaman 143, di situ diterangkan, hadhihi sholatu lil waliyil kabir. Artinya sholawat ini milik seorang waliullah yang sangat agung, yaitu Syekh Muhammad Syamsuddin bin Abil Hasan Al-Bakri. Adapun tentang Sayyidi Abil Abbas Ahmad At-Tijani adalah seorang waliullah yang memasyhurkan sholawat ini. Oleh karena beliau selain mengambil langsung dari Syekh Al-Bakri, beliau juga mendapat didikan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, selain beliau mengambil dari Syekh Al-Bakri, beliau juga mendapat didikan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kitab Jawahirul Ma'ani
diterangkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak menjelaskan tentang fadilah dan keagungan daripada salawat fatih ini kepada Syekh Ahmad At-Tijani. Dalam kitab Jawahirul Ma'ani halaman 101, Syekh Ahmad At-Tijani berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarani Sayyidul Wujud Sallallahu Alaihi Wasallam yaqzatan la manaman. Rasulullah menceritakan kepadaku tentang fadilah salawat fatih ini yaqzatan, dalam keadaan terjaga, dalam keadaan sadar, la manaman, bukan dalam keadaan bermimpi. Nah, untuk masalah ini kita tidak perlu ingkar, oleh karena banyak sekali para waliullah itu yang berjumpa langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yaqzah, dalam keadaan terjaga. Nah, mengenai ihwal, bagaimana cara para beliau itu berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, itu tidak bisa kita jelaskan di sini karena itu bukan makom kita. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Syekh Ahmad At-Tijani, beliau bersabda, innaha lam takun min ta'lifil bakri. Sesungguhnya salawat fatih ini bukan karangan Syamsuddin Al-Bakri, walakinnahu tawajjaha ilallahi muddatan tawilatan. Akan tetapi Syekh Al-Bakri itu bertawajjuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala muddatan tawilatan, dalam waktu yang cukup lama. Sebagian ulama mengatakan bahwa waktu yang dijalankan oleh Syekh Al-Bakri dalam bertawajjuh itu kurang lebih 16 tahun. Jadi di sini disebutkan walakinnahu tawajjaha ilallahi muddatan tawilah, akan tetapi beliau bertawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahasa sekarang itu bersemedi, bertirakat, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala muddatan tawilatan, dalam waktu yang cukup lama. Ayyamnahu salatan 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, agar Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepadanya redaksi salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fiha thawabu jami'is salawat wa sirru jami'is salawat, yang di dalamnya mencakup semua pahala dari salawat yang dibaca makhluk, wa sirru jami'is salawat, dan di dalamnya mencakup rahasia dari semua jenis salawat yang dibaca oleh makhluk. Wa qala talabuhu, dan lama sekali beliau yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi diterangkan, butuh waktu kurang lebih 16 tahun. Kemudian tsumma ajaballahu taala da'watahu, kemudian Allah mengijabah, mengabulkan permintaannya. Fa'atahul malaku bihadhihi sholati maktubatan fi sahifatin minan nur. Lalu kemudian datanglah malaikat kepadanya membawa salawat fatih ini maktubatan fi sahifatin minan nur, yang ditulis dalam sebuah lembaran dari nur, dari cahaya. Jadi salawat fatih ini sudah tidak bisa diragukan lagi, sudah sangat jelas sekali fadilahnya dan besar sekali barokahnya. Sebelum saya menyampaikan tentang khasiat daripada salawat fatih ini, saya minta kepada para sahabat agar menerima terhadap apa yang telah ditulis oleh para wali itu dengan taslim atau memasrahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya mengatakan demikian? Oleh karena diterangkan dalam kitab Jawahirul Ma'ani halaman 102, faman aradallahu sa'adatahu, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang bahagia, wal fauza bi thawabi hadhil yaqutatil faridah, dan beruntung dengan mendapatkan karunia dari membaca salawat fatih ini, jazaballahu qalbahu ila tasdiqi bima sami'ahu fiha, maka Allah akan menarik hati orang itu untuk membenarkan, untuk mempercayai atas apa yang ia dengar
tentang fadilah dan khasiat daripada sholawat fatih ini. Wa taslimi li fadlillahi subhanahu wa ta'ala, dan memasrahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menerima karunia-Nya. Artinya, orang yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikehendaki menjadi orang yang bahagia dengan mendapatkan karunia dari barokahnya sholawat fatih ini, maka hati orang tersebut ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menerima dan mempercayai atas segala apa yang ia dengar tentang fadilah dan keutamaan daripada sholawat fatih ini. Namun sebaliknya, wa man aradallahu ta'ala hirmanahu, dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk terhalang, terhijab dari mendapatkan fadilahnya sholawat fatih ini, sarafallahu qalbahu alwaswasata, maka Allah akan memasukkan ke hati orang itu kebimbangan, keraguan tentang fadilah dan keutamaan daripada salawat itu, sehingga dia enggan untuk mengamalkannya, karena banyaknya keraguan dan kebimbangan yang menggelora dalam hatinya, sehingga membuat ia enggan untuk mengamalkannya. Ini adalah sebuah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghalangi orang itu dari mendapatkan karunia fadilah salawat fatih. Selanjutnya, tentang khasiat daripada sholawat fatih ini diterangkan dalam kitab Jawahirul Ma'ani halaman 102. Wa khasiyatul fatih lima uliqa amrun ilahiyun la madkhala fihi lil uqul. Adapun tentang khasiat daripada sholawat fatih ini adalah perkara bangsa ilahi, amrun ilahiyun, perkara yang sifatnya ilahiyah, la madkhala fihi lil uqul, yang tak bisa dijangkau oleh akal sehat manusia. Saking dari besarnya fadilah dan karunia yang terkandung dalam sholawat fatih ini, maka akal manusia tak mampu untuk menjangkaunya. Namun sebagaimana tadi saya katakan, bahwa orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk menerima karunia-Nya sholawat fatih ini, maka hatinya dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tasdik, mempercayai lima sami'ahu fiha, atas segala apa yang ia dengar tentang fadilah dan keutamaan daripada sholawat fatih ini. Khasiat yang pertama di sini diterangkan dalam kitab Jawahirul Ma'ani, yuktabu lidzati lil fatihi marratan thawabu sittati alafin min dzikri hayawanin wa jamadin. Dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang membaca salawat fatih ini satu kali, thawabu sittati alafin min dzikri hayawanin wa jamadin, pahala 6.000 kali zikirnya semua hewan dan zikirnya semua makhluk yang tak bernyawa. Kita semua sadar bahwa semua makhluk Allah, baik yang ada di langit maupun yang di bumi, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, semua berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membaca tasbih kepadanya. Sering kita dengar dalam Al-Quran, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ma fis samawati wa ma fil ardi, semua makhluk baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Dalam ayat lain di situ diterangkan, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada satu apapun di jagat raya ini kecuali semua bertasbih memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian semua manusia tidak faham terhadap tasbih yang dibaca oleh mereka. Jadi semua makhluk Allah itu, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, semua berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membaca tasbih kepadanya. Nah, satu kali bacaan salawat fatih ini sama dengan 6.000 kali zikirnya semua makhluk di jagat raya ini, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa.
Ini antara lain fadilah atau khasiat yang terkandung di dalam bacaan sholawat Fatih. Kemudian di sini juga diterangkan, innal marratal wahidata min hadhihi sholati ta'dilu 600,000 sholatin. Sesungguhnya satu kali bacaan sholawat Fatih ini ta'dilu 600,000 sholatin, menyamai 600.000 kali sholawat lain yang dibaca kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya kita membaca sholawat Fatih satu kali sama dengan membaca sholawat lain sebanyak 600.000 kali. Nah ini kalau diukur dengan akal manusia sangat tidak mampu kita menjangkaunya, karena itu merupakan amrun ilahiyun, perkara yang sifatnya ilahiyah, la madkhala fihi lil uqul, yang tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia. Juga diterangkan dalam kitab ini, man wawaba 'alaiha kulla yawmin mi'ata marratin in kashafa lahu katsirun minal hujub. Barang siapa yang istiqomah, mudawamah membaca salawat Fatih ini kulla yaumin mi'ata marrah, setiap hari 100 kali. Baik yang 100 kali itu dibaca satu kaligus maupun dicicil, misalnya tidak apa-apa. Setiap selesai sholat 20 kali 5 kan 100. Atau yang paling baik dibaca malam hari 100 kali. Istiqomah setiap hari atau setiap malam membaca 100 kali, in kasyafa lahu katsirun minal hujub, maka akan terbuka bagi orang itu sekian banyak dari hijab-hijab, penghalang-penghalang yang menghalangi dirinya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, penghalang-penghalang yang mengotori hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hasala lahu minal anwar, dan orang itu akan banyak mendapatkan cahaya-cahaya nur ilahi, baik cahaya itu secara zahiriyah maupun batiniyah. Secara zahir maksudnya wajahnya berseri, wajahnya menyenangkan, wajahnya penuh dengan sesuatu aura yang positif. Juga batiniyah, batinnya, hatinya, nuraninya diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kotoran-kotoran yang mengkristal dalam hatinya akan hilang dengan sendirinya. Tentunya semua itu terjadi atas izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa qada'il autor, dan akan tercapai semua apa yang dihajatkan, baik yang dihajatkan itu urusan duniawi maupun yang dihajatkan itu urusan ukhrawi. Itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang istiqomah. Ini catatannya istiqomah, mudawamah. Istiqomah membaca salawat Fatih ini kulla yaumin mi'ata marrah, setiap hari 100 kali atau setiap malam 100 kali. Wa qada'il autar ma la ya'lamu qadrahu illallah, dan akan tercapai semua yang dihajatkan, apa yang dicita-citakan, yang ukurannya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka sebagian para masyayikh berkata bahwa sholawat Fatih ini bisa dijadikan wasilah agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti misalnya untuk membayar hutang, untuk memudahkan segala urusan, agar bisa membangun rumah, membeli kendaraan, dan sebagainya. Nah, sebagian para masyayikh memberikan arahan pada kita, kalau kita mempunyai hajat khusus, ingin begini, ingin begitu, hajat besar yang sangat mendesak misalnya, maka dianjurkan oleh para beliau itu agar mendawamkan membaca sholawat Fatih ini setiap malam minimal 100 kali, dan kalau bisa usahakan sampai mencapai 444 kali, dan itu dilakukan selama 41 malam. Saya ulangi, bagi siapa saja yang mempunyai hajat khusus,
yang sifatnya mendesak atau hajat besar, maka sebagian para masyayikh itu menganjurkan pada kita agar kita mendawamkan membaca sholawat fatih ini setiap malam minimal 100 kali, dan kalau bisa usahakan mencapai 444 kali. Itu dilaksanakan selama 41 malam. Caranya, pertama kita melaksanakan sholat sunat hajat. Ya, baik sholat sunat hajat itu yang 2 rakaat maupun yang 4 rakaat, terserah mana yang mudah bagi kita. Nah, setelah selesai membaca salam, lalu kita bertawassul dengan mengirimkan Fatihah. Pertama kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang kedua, Fatihah yang kedua kepada Syekh Muhammad Samsuddin bin Abil Hasan Al-Bakri 1 kali. Kemudian yang ketiga kepada Syekh Abil Abbas Ahmad At-Tijani 1 kali. Kemudian yang keempat kepada semua pengamal salawat fatih 1 kali. Yang kelima kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang kita hajatkan. Dan yang keenam membaca salawat fatih ini minimal 100 kali, kalau bisa usahakan mencapai 444 kali. Itu selama 41 malam. Insya Allah apa yang menjadi keinginan kita, hajat kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan barokahnya membaca sholawat fatih ini. Kemudian di sini ini saya yang terakhir aja, karena sebenarnya banyak, panjang sekali kalau kita bicara tentang khasiat daripada sholawat fatih ini. Namun pada video kali ini kita mengambil 5 fadilah saja. Dan di sini dalam kitab Kashful Hijab diterangkan, dzikru sholatil fatih mi'ata marratin lailatal jum'ah ba'da naumin nas yukaffiru arba'ami'ati sanatin. Membaca sholawat fatih 100 kali pada malam Jumat ba'da naumin nas, di saat orang-orang lain sudah tidur. Ya, berarti jam 11 ke atas lah, jam 12, jam 1. Nah, itu dibaca 100 kali pada malam Jumat, yukaffiru arba'ami'ati sanatin, maka bisa menghapus dosa-dosa selama 400 tahun. Ini sekali lagi tak bisa dijangkau dengan akal. La madkhala fihi lil uqul. Tak bisa dijangkau dengan akal manusia, karena sebagaimana tadi diterangkan, ini adalah amrun ilahiyun, perkara bangsa ilahi, perkara yang sifatnya ilahiyah, yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Nah, bagi sahabat yang merasa kurang jelas, kurang paham terhadap penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya saya tulis di deskripsi. Caranya, ketika video ini nanti diputar, maka judul yang ada di bawah video itu diketuk, maka di situ nanti akan muncul deskripsi. Sahabat sekalian, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Terima kasih. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, maka sangat baik sekali untuk menekan tombol subscribe dan menekan loncengnya agar tidak ketinggalan dari update terbaru daripada video di channel ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.